شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على قدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Para jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan diturunkannya di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita tahu bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka setiap harinya dekat dengan Al-Qur'an. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Sebut seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap 8 malam di bulan Ramadan. Artinya 8 malam khatam, 8 malam khatam, dan seterusnya. Demikian pula sahabat yang lain, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan setiap 7 malam di bulan Ramadan. Sebut saja sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam Ramadan. Juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sejarah mencatat bahwa beliau menghatamkan Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, aina nahnu, di mana kita? Apakah kita seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Apakah kita seperti Abdullah bin Mas'ud, Tamim Ad-Dari, atau Ubay bin Ka'ab, atau seperti yang lainnya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sendiri menghatamkan setiap malam Ramadan itu 1 kali khatam. Beliau pernah mengatakan bahwa apabila hati kita itu baik, jiwa kita itu sehat, ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla, maka tidak akan cepat kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya adalah kita membaca Al-Quran, makin kita baca makin nikmat, makin kita baca makin nikmat. Kemudian kita sendiri ingin berlama-lama untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita sehat. Sebaliknya, kalau hati kita ada yang tidak sehat, maka kita tidak mungkin bisa lama-lama membaca Al-Quran. Ibaratnya makanan yang lezat, Bapak Ibu sekalian. Kita membeli makanan yang lezat, mahal, kemudian badan kita sehat, pasti makanan itu kita akan habiskan. Atau misalnya ada saudara kita yang sedang opnam, kemudian kita bawakan makanan lezat, mahal pula, lalu kita katakan kepada saudara kita yang sakit itu, "Akhi, makanlah, ini makanan yang lezat."
Apa kata dia? Tidak. Kemudian kita paksa, kita ambil satu sendok makanan tersebut, lalu kita suapkan ke mulutnya. Maka mau tidak mau dia membuka mulutnya, kemudian dia mengunyahnya pelan-pelan. Setelah kita tahu bahwa dia telah menelan semua makanan itu, lalu kita sendok satu lagi, kemudian kita sodorkan ke mulutnya. Apa kata dia? Tidak, saya sudah kenyang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, makanan yang lezat, tetapi buat orang yang sakit itu tidak lezat, bahkan pahit. Satu sendok dia sudah mengatakan kenyang, dia tidak mau lagi untuk menambah makanan tersebut. Ini menggambarkan makanan yang begitu lezat tidak nikmat bagi orang yang sakit. Demikian pula Al-Quran, para jemaah sekalian. Kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, insya Allah sebuah kelezatan tersendiri, sebuah kenikmatan tersendiri. Kalau fisik kita, kalau rohani kita sehat, iman kita sehat, maka kita tidak ingin cepat-cepat berhenti dari membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, cara mendeteksi apakah kita ini sehat, maksud saya jiwa kita sehat, rohani kita sehat, maka cara mendeteksinya adalah ambil mushaf Al-Quran lalu kita baca. Kalau kita ingin berlama-lama, berarti jiwa kita sehat. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau baru satu lembar sudah merasa cukup, untuk beralih ke halaman berikutnya sudah terlalu berat, berarti segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih memberikan perumpamaan bahwa mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Orang mukmin, permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran, artinya sehari-hari dia tidak lepas dari membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang tersebut bagaikan buah utrujah. Sifat dari buah utrujah itu adalah rasanya lezat dan aromanya juga lezat. Aromanya juga harum, rasanya juga lezat. Itu namanya buah utrujah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa orang mukmin tidak baca Al-Quran? Mungkin dia tidak bisa membaca karena tidak belajar, atau mungkin saking sibuknya mengurusi pekerjaan-pekerjaan di kantornya, bisnisnya, sehingga dia baca Al-Quran hanya Ramadan saja, atau sebulan sekali, atau sepekan sekali. Orang mukmin yang seperti ini tidak membaca Al-Quran secara rutin dan mengamalkan isi Al-Quran. Bukti mengamalkan isi Al-Quran, sholat ia jalankan, zakat ia keluarkan, mungkin umrah dan haji, serta amal-amal soleh yang lain. Orang seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tamrah, seperti kurma. Kurma itu la rihalaha, tidak ada aromanya. Kalau kita cium kurma, apapun namanya, ajwa misalnya, atau sukari, atau yang lain-lain, tidak ada aromanya sama sekali. Tetapi kalau kita gigit, kita makan, rasanya manis. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan orang munafik. Dalam riwayat yang lain, orang fajir. Fajir itu adalah orang yang banyak dosa, sementara munafik adalah orang yang dohirnya muslim tetapi batinnya kafir. Yaqra'ul Quran, orang munafik yang membaca Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan ar-raihana, seperti ar-raihana. Sebagian ulama mengatakan bahwa ar-raihana itu adalah sayur-sayuran yang tidak punya aroma sama sekali, tetapi rasanya pahit. Itu adalah sawan lagi, raihana itu semerbak wanginya harum sekali, tetapi rasanya pahit. Dalam riwayat yang lain, tidak ada aroma
handola. Handola ini rasanya pahit dan menyebarkan aroma yang sangat busuk. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada utruja, ada tamroh, ada raihana, ada handola. Kita mau jadi yang mana? Kita ingin jadi utruja, berarti mau tidak mau kita harus banyak membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan, lebih-lebih di bulan yang mulia ini, Syahrul Quran. Kita mesti memiliki target minimal 1 kali khatam 30 juz, bukan juz 30. Bisa? Bisa. Kenapa kita mengatakan berat? Kenapa kita mengatakan tidak bisa? Rubahlah kalimat tidak bisa menjadi bisa. Orang-orang lain bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz, kita berarti bisa, Bapak Ibu sekalian. Asal kita ini memiliki niat yang kuat. Saya harus khatam 30 juz. Lebih-lebih bila Bapak Ibu sekalian menghatamkannya atau membacanya di masjid, maka ini memiliki nilai yang luar biasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Pada waktu itu kami sedang berada di selami masjid, maksudnya dalam Masjid Nabawi. Mereka yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang hidup di Masjid Nabawi, yang kita kenal dengan Ahlus Suffah, atau yang kita kenal dengan orang-orang yang tinggal di selami Masjid Nabawi. Kepada orang-orang miskin ini kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapakah di antara kalian yang pagi hari ini, bahkan setiap pagi berangkat ke pasar Burhan atau Akik? Pasar Burhan dan Akik pada zaman Nabi adalah pasar khusus untuk jual beli onta-onta mahal. Nah, orang-orang miskin datang ke pasar tersebut. Siapa di antara kalian yang mau datang ke pasar tersebut pagi-pagi seperti ini, lalu pulang membawa 2 ekor onta, tanpa melakukan dosa, tanpa melakukan pemutusan silaturahim? Artinya dia datang pulang membawa 2 ekor onta tanpa melakukan dosa, artinya tidak merampok, tidak mencuri, tidak membegal. Gimana? Siapa di antara kalian yang ingin seperti itu? Maka ya mereka mengatakan, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Ya Rasulullah, kami tentu senang yang demikian itu. Setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, afala yaqtu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra'a ayatayn min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqatain wa thalathun khairul lahu min thalath wa arba'un khairul lahu min arba'in wa min a'dadihinna min al-ibil. Kenapa di antara kalian tidak pergi ke masjid saja pagi-pagi? Untuk apa pergi ke masjid? Untuk membaca, untuk mempelajari atau membaca dari 2 ayat Al-Quran, 2 ayat dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik bagi orang tersebut daripada memperoleh 2 ekor onta. 3 ayat yang dipelajari, 3 ayat yang dibaca di dalam masjid, itu lebih baik daripada 3 ekor onta. 4 ayat yang dibaca, dikaji di dalam masjid, lebih baik daripada 4 ekor onta. Begitu seterusnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah fadilah membaca, mengkaji ayat-ayat Al-Quran di masjid. Itu lebih baik bagi kita daripada kita memperoleh onta-onta tadi itu. Kita ingin tahu onta yang mahal itu harganya berapa. Sebuah sumber di Saudi ya, sering terjadi perlombaan onta di Saudi. Perlombaan bukan pacuan cepet-cepetan, tetapi perlombaan kontestannya itu adalah memilih onta yang paling cantik. Kita nggak tahu bagaimana kriteria onta yang paling cantik. Pada waktu itu yang ikut lomba 17.000 onta. Yang menang itu dihargai 1
kurs hari ini 1.4.300 berarti sama dengan 50 miliar. Ini onta harganya 50 miliar. Sepertinya nggak masuk akal, tapi itu faktanya begitu para jemaah sekalian. Onta yang menang pemilihan kecantikan onta. Kita nggak tahu bagaimana cantiknya onta itu ya. Ya, walaupun dalam kesempatan yang lain pernah terjadi yang menang kontes kecantikan onta itu didiskualifikasi. Kenapa dilakukan diskualifikasi? Karena setelah diumumkan menang baru ketahuan kalau onta itu operasi plastik. Segitunya ya. Artinya onta itu mahal para jemaah sekalian. Rasulullah SAW memberikan kabar kalau kita membaca Al-Quran di masjid 2 ayat saja atau mengkaji Al-Quran di masjid 2 ayat saja itu lebih baik bagi kita daripada memperoleh onta-onta tadi itu. Semoga kita semangat mengkhatam Al-Quran, semoga kita semangat menghidupkan masjid kita ini dengan tilawah Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.